di channel saya Timotius Duha. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai pertanyaan penguji di saat meja hijau. Nah, jangan berharap bahwa dosen pembimbing kamu akan membantu kamu, tetapi pikirkanlah bahwa kelima dosen penguji kamu, yang 3 penguji 2 pembimbing itu, kamu harus siap menghadapi mereka apapun pertanyaan yang disampaikan. Tentu setiap dosen penguji pasti punya interpretasi sendiri, punya pemahaman sendiri dalam membaca naskah skripsi kamu. Jadi dari situ dia akan bertanya, dia akan mengalir bertanya, dia akan mengembangkan pertanyaannya berdasarkan apa yang telah kamu tulis di naskah tersebut. Tetapi saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan umum yang sering disampaikan di sidang meja hijau. Nah, saya mengajak Anda untuk sebelum menonton sampai habis video ini, nah, Anda harus terlebih dahulu juga menguasai pertanyaan di sidang-sidang sebelumnya, itu sidang proposal penelitian yang termuat di video saya sebelumnya, yang video ini. Coba dilihat nanti tentang isi pertanyaan pada proposal penelitian. Tentu saya tidak lagi membahas di sini karena di video sebelumnya, yang video yang tadi itu saya sudah membahasnya. Nah, sekarang pada kesempatan ini saya hanya mau membahas beberapa pertanyaan inti atau pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh para penguji. Jadi kepada kawan-kawan, jangan tinggalkan video ini, tonton sampai habis. Silahkan dicek. Baik, kawan-kawan, ada beberapa pertanyaan pada sidang meja hijau yang sering ditanyakan oleh penguji. Yang pertama, dasar Anda merumuskan masalah. Apa dasarmu merumuskan masalah? Perumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Maka jawabanmu kaitkan dengan latar belakang, kaitkan dengan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu adalah intisari dari latar belakang. Nah, latar belakang itu adalah hal-hal yang memuat berbagai temuan-temuan di lapangan, mencakup fenomena, mencakup pembahasan variabel, sehingga dimuat satu konsep sehingga muncullah yang namanya judul Anda. Nah, Anda harus jelaskan itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa tujuan penelitian Anda? Nah, untuk menjawab rumusan masalah itu jawabannya. Karena rumusan itu pertanyaan, maka kita harus jawab. Nah, usahakan supaya menjawab itu sesuaikan tujuan penelitianmu dengan hipotesis. Jadi bertanya dari rumusan, maka melakukan action dengan membuat tujuan, lalu diteruskan dengan membuat satu kesimpulan awal, yaitu hipotesis. Setelah hipotesis nantinya baru bertindak untuk melakukan penelitian, dan hasil penelitian itulah yang menjadi jawaban tetap atau jawaban akhir. Oke, karena di rumusan masalah pertanyaan di hipotesis hanya diduga, maka nanti di penelitian jawabannya bukan diduga lagi, jawabannya ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Yang ketiga, pertanyaan berikutnya adalah siapa dan apa populasi dan sampelmu, dan bagaimana komposisinya. Tentu tahu kan kalau yang namanya populasi itu adalah karakteristik umum atau semua yang ada di lokasi penelitian, baik makhluk hidup, baik benda mati maupun manusia. Nah, pilih. Kamu penelitian sosial berarti meneliti tentang manusia, maka populasimu adalah pegawai, karyawan, dan seterusnya. Nah, kalau kamu meneliti di bidang eksak, maka penelitianmu adalah benda-benda mati, misalnya air, misalnya kursi, meja, dan seterusnya. Nah, karena Anda adalah jurusan MSDM, maka populasimu adalah manusia. Nah, kemudian komposisinya bagaimana? Kalau dibilang itu populasi adalah jumlahnya besar, maka sampel adalah bagian dari populasi. Tapi ingat, kadang-kadang populasi dan sampel jumlahnya sama. Nah, Anda harus bisa jelaskan itu. Nah, menurut Arikunto, apabila jumlah populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Ya, katakanlah misalnya populasimu 60, maka 60 itu dijadikan sampel berdasarkan pendapat dari Arikunto. Nah, apabila jumlah populasimu di atas 100 atau ribuan, maka Anda harus melakukan penentuan teknik sampel, apa probability sampling atau non-probability sampling. Nah, itu Anda harus jelaskan bagaimana teknik-teknik dalam menentukan sampel. Apakah Anda memakai rumus atau Anda memakai metode yang lain, misalnya snowball effect atau random atau cara yang lain. Itu Anda harus jelaskan secara pasti. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah data apa yang Anda butuhkan dan jenis data apa yang Anda gunakan.
Nah, data yang Anda butuhkan itu data seperti apa? Apakah data mentah atau data yang sudah masak? Apakah data primer, apakah data sekunder? Terus jenis data yang Anda gunakan itu jenis data penelitian apa? Apakah penelitian kualitatif, apakah penelitian kuantitatif? Itu juga harus Anda jelaskan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima adalah jelaskan proses pelaksanaan penelitian. Nah, bisa Anda jawab adalah berusaha memperoleh data melalui sumber apa? Kamu dapat data itu dari apa gitu loh? Apakah dari sampel, apakah dari angket, apakah dari wawancara, ataukah data yang sudah masak, yang sudah diolah dan sudah disajikan seperti laporan keuangan? Apakah dokumentasi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk apa? Nah, kemudian berapa lama Anda melaksanakan penelitian? Ada orang mengatakan penelitiannya 1 tahun, ada 1 bulan, ada 1 minggu, ada 2 hari, ada 1 hari. Emangnya kenapa waktu itu berbeda-beda? Emang selama kamu dalam masa penelitian apa yang kamu lakukan? Pada saat meneliti itu, Anda hanya mencari, mendapatkan data, merampungkan data, mentabulasi data, mengolah data, dan mengurus data. Ya, jadi hasilnya setelah data olahan itu, maka hasil penelitian. Jadi pastikan, kadang-kadang ada yang bilang, saya meneliti Pak 5 hari. Nah, dia ditanya, kenapa kamu 5 hari? Kenapa teman kamu 1 minggu? Dia nggak bisa jawab. Jadi pastikan kenapa waktu penelitianmu, katakanlah misalnya 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Oke, kemudian soal yang keenam adalah proses pengolahan data. Bagaimana datamu diolah? Apakah memakai alat analisis atau tidak memakai alat analisis? Kalau memakai alat analisis, maka alat analisismu apa? Apakah OLS, memakai regresi sederhana, regresi berganda? Apakah memakai PLS dengan analisis jalurnya? Atau memakai SEM-nya, Statistical Equal Modeling? Atau tidak memakai alat analisis? Misalnya untuk jurusan keuangan itu, katakanlah misalnya dia memakai rumus untuk menjawab temuan-temuan di lapangan. Atau tidak sama sekali memakai alat analisis, dan sama sekali juga tidak memakai rumus, tetapi dia hanya menjabarkan dalam bentuk deskripsi dalam bentuk tulisan apa saja yang telah ditemukannya. Kemudian adalah apa hasil penelitianmu? Nah, hasil penelitianmu itu adalah tujuannya untuk menjawab hipotesis. Jadi kalau hipotesismu ada berapa, misalnya 1, 2, 3, maka hasil penelitianmu juga ada 3. Misalnya apa? Misalnya Anda meneliti dalam jenis penelitian kuantitatif, misalnya memakai alat analisis regresi berganda, maka ada 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Maka di hipotesis sudah termuat itu bahwa diduga ada pengaruh X1 terhadap Y, diduga ada pengaruh X2 terhadap Y, diduga ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Jadi ada 3 pendugaan, jawaban sementara, maka itulah hasil penelitian, mencari jawaban pasti dari hipotesis. Berarti kalau 3 hipotesis, maka 3 jawaban penelitian. Ingat itu ya. Kemudian soal yang ke-8 atau pertanyaan yang ke-8 yang sering ditanyakan adalah jelaskan hasil analisismu terhadap hasil penelitian yang Anda temukan. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengolah data, tersaji datanya, misalkan ya untuk regresi ada uji T-nya, ada uji T1, ada uji T2, ada uji F. Lalu itu bukan hanya sekedar jawaban, Anda harus menganalisisnya. Nah, kalau misalnya angka uji T-nya sekian, maka artinya apa? Kalau angka uji F-nya sekian, artinya apa gitu loh. Nah, perlu Anda tahu bahwa dalam analisis hasil penelitian setelah uji T1, uji T2, dan uji F, Anda jangan lupa Anda mau menguji alat analisismu, yaitu regresi berganda tadi ya, memakai OLS, ordinary least square. Maka ordinary least square itu biasanya modelnya adalah ya sama dengan A tambah B1 tambah B2 dan seterusnya. Kalau misalnya variabelnya banyak. Nah, itu juga Anda harus mampu menjelaskan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, apa dampaknya terhadap hasil penelitian. Jadi kalau misalkan begini ya, di regresi, jika nilai A sekian maka B sekian, artinya apa? Kalau nilai B sekian, apa dampaknya terhadap variabel terikat? Itu juga Anda harus jelaskan. Jadi pertanyaan yang ke-9 yang sering ditanyakan adalah apa pentingnya penelitian? Ya, mungkin di tempat lain ya Pak, tapi di tempat saya masih belum. Jadi ini masih penelitian baru di tempat tersebut. Atau misalnya saya tidak ingin membiarkan permasalahan yang di lokasi penelitian saya ini berlangsung lama. Kemudian saya mau mencoba menerapkan alat analisis yang baru. Kalau misalnya teman-teman saya pakai regresi sederhana, teman-teman saya pakai regresi berganda, saya mau pakai PLS, analisis jalur, memakai
misalnya bantuan bukan hanya SPSS tetapi WAR, PLS atau perangkat lunak lainnya. Jadi saya mau menerapkan itu. Atau misalnya penelitian ini unik Pak, baru dan jarang terjadi. Misalnya fenomena yang terjadi belakangan ini dalam sekian bulan ini mengenai Corona atau COVID-19 ini, nah kita kaitkan dengan peristiwa itu sehingga menimbulkan keunikan-keunikan tersendiri bagi si penelitinya. Nah, pertanyaan ke-10, apa output dari penelitianmu? Apa sumbangan dari penelitianmu untuk kepentingan masyarakat banyak? Apa? Atau untuk lokasi penelitianmu apa? Atau untuk kalangan dunia pendidikan apa? Atau untuk dirimu sendiri apa? Nah, kamu kan bisa jawab. Misalnya untuk lokasi penelitian saya memberikan solusi dari masalah-masalah yang saya temukan di lokasi itu, saya memberikan solusi dalam bentuk saran. Itu sangat baik. Nah, kemudian misalnya mendorong memunculkan penelitian lanjutan. Jadi penelitian saya ini menginspirasi peneliti-peneliti berikutnya untuk meneliti penelitian yang sama tetapi dikembangkan. Atau saya mau menghasilkan desain atau prototipe atau barang contoh sehingga bisa berguna untuk kepentingan masyarakat banyak. Atau saya membuat model, membuat rumusan baru sehingga bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Atau saya membuat sintesa teori, atau saya mau mengembangkan teori yang sudah ada menjadi teori yang berkembang dan maju saya. Nah, itu 10 pertanyaan pada saat sidang meja itu. Tapi perlu saya ingatkan bahwa pertanyaan dosen itu tidak hanya yang 10 ini saja, masih banyak pertanyaan yang lain. Tetapi saya berharap sama kalian untuk menguasai bahan apa yang mau kalian sampaikan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan share video ini bila menurut Anda bermanfaat. Dan kalau Anda mau membantu saya untuk mengembangkan channel ini, maka subscribe channel ini sehingga channel ini akan makin besar. Dan silakan ketik lonceng supaya Anda mendapatkan informasi-informasi baru dari video saya. Sekian, terima kasih atas perhatian saya ucapkan. Terima kasih. Salam persahabatan.